Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan kekar, umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar Sobat Ngobar semua? Selamat datang di podcast Ngobar, ngobrol bareng SMP Negeri 6 Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Amelia, dengan tamu spesial kita yang hadir pada hari ini. Mereka adalah juara umum dari kelas 8 dan kelas 9. Langsung saja mari kita perkenalkan tamu spesial kita yang hadir di sini. Silakan disapa para pemirsanya. Halo. Silakan boleh nama dan kelasnya dari kelas berapa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ervania. Saya berumur 14 tahun. Saya dari kelas 91 di SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Akila. Saya dari kelas 84. Oke, nah maaf mengganggu waktunya ya Nak. Di sini kita akan berbincang-bincang sejenak ya, hanya ngobrol santai, nggak usah terlalu tegang ya kan, seperti itu. Nah, kira-kira bersedia nih nggak meluangkan waktunya? Bersedia. Oke, kita mulai ya. Kira-kira nih waktu semester semalam ya, sebelumnya di semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025, anak-anak kami, Fani dengan Aisyah ini kan meraih juara umum, ya kan? Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian pada saat itu? Perasaan Aisyah sih Bu, shock sih. Soalnya kan pertama kali gitu Bu. Kan awal kelas 7 tuh nggak dapet juara umum. Jadi ya shock juga seneng gitu, alhamdulillah. Pengalaman pertama nih ya. Oke, iya. bagus ya. Bagaimana dengan Fani? Kalau Fani juga pengalaman pertama ya Bu, di kelas 9 ini dapat juara 1 umum. Rasanya campur aduk, ada antara kaget, senang, dan bersyukur. Oke, berarti awal mulanya shock, terkejut gitu ya kan, Iya, tapi Bu. bahagia dan otomatis menjadikan diri kita itu untuk selalu bersyukur. Oke, berikutnya, nah Ibu mau tahu ini kegiatan apa saja sih yang kalian ikuti selain sekolah? Kalau saya ikut les tambahan, les bahasa Inggris. Oke, les bahasa Inggris di luar berarti ya. Selain itu ada lagi? Nggak ada Bu. Tidak. Kalau Aisyah bagaimana Kalau- kegiatannya? Kalau Aisyah ngaji Bu. Oke, ikut ngaji itu Iya. kamu datang ke rumah gurunya atau gurunya yang datang ke rumah? Saya yang datang ke rumah gurunya. Oke, berarti Aisyah yang datang ke rumah untuk ngaji ya. Iya. Oke, nah selanjutnya kan SMP Negeri 6 ini memiliki banyak kegiatan ekskul ya kan, ekstrakurikuler. Kira-kira anak-anak kami ini ikut tidak di dalam kegiatan ekskul tersebut? Ikut. Ikut. Oke, alhamdulillah, mantap. Ininya kira-kira ekskul apa yang diikutin? Kalau Pani? Kalau saya Palang Merah Remaja dan jadi anggota OSIS. Oke, Palang Merah dengan anggota OSIS. Bagaimana dengan Aisyah? Sama Bu. Oh, sama juga ya, ikut dari bagian dari PMR dan anggota OSIS. Oke. Nah, kira-kira mau tahu nih Bu nih, mata pelajaran apa yang paling kalian sukai? Kan ada banyak nih mata pelajaran. Pasti ada yang paling kata paling ya. Berarti satu mata pelajaran yang kalian suka yang mana? Kalau saya pribadi, saya lebih suka ke pendidikan Pancasila, Bu. Oke, pendidikan Pancasila PKN ya. Iya. Oke, bagaimana dengan Aisyah? Kalau Aisyah IPA. IPA, oke ya, berarti PKN dengan IPA. Nah, kira-kira kalau dari Aisyah, kenapa suka IPA? Karena lebih meningkatkan berpikir kritis, Bu. Melatih untuk berpikir kritis. Kritis. Boleh tahu nih, siapa guru IPA-nya? Ibu Nid. Oke, Bu boleh Nidia. disapa ibunya. Bu. Oke, Ibu Nidia ya. Oke, bagaimana dengan Pani? Kalau saya karena di pendidikan Pancasila itu Bu mengajarkan nilai-nilai penting tentang bergotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Dari situ juga saya lebih bisa belajar memahami bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik. Oke, bagus sekali alasannya ya kan kenapa menyukai mapel PKN tersebut. Nah,
Selanjutnya yang Ibu ingin tanyakan ini sama anak-anak Ibu ya kan, apakah kalian ini memiliki waktu khusus untuk belajar di rumah? Ada. Punya. Oke, boleh dikasih tahu nih sobat-sobat ngobarnya, kira-kira waktu khusus atau kapan sih kalian biasanya belajar di rumah itu? Kalau saya setelah melaksanakan sholat subuh di pagi hari itu mencoba membaca buku sebentar, terus tuh lanjutnya pada malam hari. Oke, berarti di saat pagi lagi refresh ya, di situ kamu mengulang pelajaran yang ada dibaca, Iya, Bu. kemudian di saat malam hari itu sebelum tidur. Iya, setelah sholat maghrib. Oh, setelah sholat maghrib langsung buka buku kembali kalau ada PR dikerjakan, Iya, kalau Bu. enggak pun mengulang pembelajaran ya. Oke, bagaimana dengan Aisyah? Waktu khususnya kapan? Kalau saya selesai ngaji, Bu. Oh, selesai ngaji langsung belajar. Berarti Iya. sore atau malam itu? Sore. Sore hari. Oke ya. Selanjutnya nih ya, dalam proses pembelajaran, apakah kalian pernah menemukan kesulitan? Pernah. Oke. Nah, kira-kira apa saja kesulitan yang kalian hadapi atau yang kalian temui selama proses pembelajaran? Kurangnya fokus, Bu. Terus kayak pikirannya entah kemana-mana gitu. Oke, gagal fokus ya. Gagal fokus terus pikiran entah kemana-mana kayak melayang gitu ya. Oke. Nah, kalau Pani kesulitannya apa ini? Kalau saya kadang susah untuk memahaminya, Bu. Memahami materi. Oh, memahami materi tersebut ya. Jadi nih udah ada nih ya kan kesulitan. Bagaimana cara Aisyah maupun cara Pani dalam mengatasi kesulitan yang ditemukan tersebut? Kalau saya mungkin karena kurang memahami materinya tersebut di sekolah, saya lanjut di rumah untuk mencari video pembelajaran di YouTube. Oke, berarti Fani dengan cara mengakses segala macam informasi yang bisa Fani temukan dengan bantuan daripada Google seperti itu ya, ataupun video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Lalu bagaimana dengan Aisyah? Kalau saya tuh, Bu, kayak refleksi gitu. Oh, seperti itu, kayak melakukan penyegaran terlebih dahulu ya. Baru lanjut lagi. Oke. Nah, tokoh ataupun sosok inspiratif yang memotivasi kamu, memberikan sesuatu yang menjadikan diri kamu itu untuk menjadi lebih baik lagi, kira-kira punya nggak tokoh inspiratif? Pastinya punya. Pasti punya ya, karena kira-kira siapa kalau boleh tahu ibunya, Nak? Kalau Pani, Mama. Mama. Oke, ibu di rumah. Bagaimana dengan Aisyah? Sama, ibu juga. Nah, kenapa ibu? Karena lebih deket, kalau ada apa-apa ceritanya ke ibu gitu. Oh, kamu berarti tipe anak yang dekat sama ibu. Sesi curhat pun sama ibu juga lah ya. Oke. Bagaimana Pani? Pani juga seperti itu? Iya. Terus kan Mama juga orangnya tuh hebat banget ya, Bu. Jadi ibu itu Mama berperan sebagai superhero di hidup Pani. Jadi sangat terinspirasi sama Mama. Oke, berarti Mama adalah figur yang kuat ya kan, seperti superhero kayak kata Pani tadi, yang bisa menjadikan Pani mengidolakan ibu Mama ya di rumah. Oke. Nah, selanjutnya dalam proses belajar baik di sekolah maupun di rumah, kira-kira siapa nih yang memberi dukungan penuh terhadap proses ataupun mensupport Pani sama Aisyah untuk meraih prestasi? Kalau saya itu ada diri saya sendiri terutama. Oke, dimulai dari diri sendiri ya. Oke. Kedua orang tua, keluarga, teman-teman dan guru di sekolah. Banyak juga ya berarti orang baik diri sendiri maupun lingkungan juga berperan ya untuk memotivasi Pani dalam meningkatkan prestasi. Kalau Aisyah? Sama, Bu. Diri sendiri gitu kan. Kayak
nyupport diri sendiri, semangat lagi gitu. Lebih karena semangat. kita yang ngejalanin ya Iya. karena kita yang ngejalanin, kita yang mengikuti segala sesuatu proses pembelajaran, kemudian didukung lagi sama lingkungan Iya. tadi, orang tua, keluarga, maka kita akan lebih nyaman untuk meraih prestasi. Oke, selanjutnya nih, menurut salah satu aja nih ya, boleh menjawab. Menurut anak kami, apa saja sih peran orang tua dalam mendukung prestasi seorang anak? Kalau menurut saya peran orang tua itu Bu, mendidik, terus itu menasehati, membiayai segala fasilitas ataupun biaya untuk sekolah, terus itu juga bisa orang tua tuh perannya sangat penting ya Bu. Oke, berarti orang tua berperan penting dalam peningkatan prestasi yang diraih oleh seorang anak ya. Oke, bagaimana dengan Aisyah untuk soal berikutnya, pertanyaan berikutnya nih untuk Aisyah ya. Menurut Aisyah, tadi sudah orang tua, lingkungan sekolah, guru. Menurut Aisyah, bagaimana peran guru dalam memotivasi murid-murid yang ada di sekolah ini untuk terus meningkatkan prestasi belajarnya? Menurut saya kan guru tuh kemana ya Bu? Berkorban gitu demi waktu. Baik waktunya, meluangkan waktu ya kan. Selanjutnya pengalaman juga pengalaman ya, salah berbagi satunya pengalaman ya. Dan otomatis mendukung ya, mendukung apapun yang terbaik untuk hal pendidikan murid-murid di sekolah. Oke, nah ini udah semester genap, kemarin kan semester ganjil, kita melakukan refleksi sejenak ya. Kalau diingat nih ya kan, kira-kira apa sih yang ingin Aisyah, Pani perbaiki dari proses pembelajaran ataupun hal-hal apakah yang ingin kalian perbaiki dari sebelumnya? Kalau Aisyah Bu, tingkah laku. Tingkah laku, tingkah kenapa? laku kan kayak kadang rasa gitu Bu. Selanjutnya? Udah itu aja sih. Dari tingkah laku berarti berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ya, dari yang sebelumnya di tahun lalu, di semester sebelumnya. Oke, bagaimana dengan Pani? Kalau Pani juga tingkah laku, terus tuh ucapan. Ya, karena sering keceplosan apa gitu. Oke, takut menyakiti ya, karena mulut ini kadang gimana ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih-milih perkataan yang tidak menyakitkan orang lain. Oke, selanjutnya nih, pernahkah anak-anak kami ini ya karena merasa lelah ataupun kurang semangat saat belajar? Pernah ya. Oke, lelah gitu belajarnya. Iya, oke. Nah, bagaimana nih cara Aisyah, cara Pani untuk memunculkan atau memotivasi diri sendiri untuk semangat lagi dalam belajar? Kalau saya berpikir gini Bu, kan saya mempunyai cita-cita menjadi seorang guru. Jadi kan kalau seorang guru tuh harus mungkin gurunya tuh jadi dosen. Apa maksudnya menjadi dosen Bu, lebih ke dosen. Jadi kan kalau dosen tuh katanya harus S2. Jadi untuk mencapai S2 tuh kan kita harus punya ilmu yang tinggi gitu Bu. Oke, berarti dengan cara menyemangati diri sendiri untuk bisa lebih baik lagi ya kan, dari segi mengingat cita-cita tadi, usaha keras dengan berusaha akan jadi semangat ya kembali untuk tercapainya cita-cita. Oke, bagaimana dengan Aisyah? Kalau saya Bu, makan makanan yang saya sukai gitu Bu. Oke, dengan cara mencari makanan yang disukai, otomatis kan rasa lelah tadi ya kan, yang kurang mood jadi mood lagi ya dalam belajarnya, semangat kembali. Oke, selanjutnya ya, nih
para sobat ngobar ya kan, boleh bagi tips belajar kalian karena kalian kan ini juara umum di semester ganjil ya kan. Kira-kira bagi tips kepada sobat-sobat ngobar kita di rumah, bagaimana mengatur waktu, bagaimana cara belajarnya. Boleh, silakan dimulai dari siapa aja? Kak. Oke, dari Kak Pani dulu kata adiknya. Kalau saya pribadi, kalau sebelum belajar tuh usahakan memang kita niat, Bu. Oke. Karena kalau nggak niat pasti nanti ujung-ujungnya nggak jadi gitu kan, Bu. Terus itu pandai mengatur waktu, kita kalau bisa tuh buat list dulu. Oke, list ya. Iya, biar teratur gitu kapan belajar. Terus itu mungkin kalau dari rumah kita belajarnya kita bisa cari dari media sosial, terutama mungkin kalau bagi saya tuh paling enak tuh dari TikTok. Dari situ kan lebih gampang. Dari situ enak belajarnya. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan media sosial untuk belajar. Oke, berarti dengan cara diawali dengan niat, otomatis ada usaha, ya kan? Pandai-pandai mengatur waktu, kemudian membuat list ya skala prioritas yang mana harus didahulukan dalam proses pembelajaran. Oke, bagaimana dengan Aisyah? Tipsnya kasih tahu dulu sobat-sobat ngobarnya. Niat juga sih, Bu. Kan misalnya kan dari ini nih, mau ngerjain PR gitu kan. Rupanya kalau nggak niat kan pasti udahlah nanti aja gitu. Iya, benar sekali. Belum lagi godaan kanan kiri datang ya kan. Iya, apalagi HP, gunakan HP. Terakhir nggak jadi nih belajarnya. Oke, diawali dengan niat ya, Nak. Oke, selanjutnya rencana. Udah masa lalu dibahas, lanjut ke depannya yaitu rencana. Rencana ke depan anak-anak kami ini kira-kira apa ya? Kan ini kan juara umum nih, Bu. Di semester ganjil ya kan? Kan baru juga pertama kali. Jadi kayak mau mempertahankan juga, Bu. Mempertahankan prestasi yang sudah diraih ya. Itu rencana Aisyah ke depannya. Kalau Ervania? Karena sekarang udah kelas 9, bakal nanti lanjut ke yang lebih tinggi lagi, Bu. Saya ingin masuk ke SMA unggulan. Oke, kira-kira SMA mana kira-kira? Apa nih, calon murid ya, sobat-sobat ngobar. Rencananya lagi mencoba beasiswa unggulan di SMA City Foundation Medan. City Foundation Medan ya, itu insya Allah dalam waktu dekat nanti proses seleksinya ya. Mudah-mudahan terpilih anak kami ini. Kemudian terus tuh juga ini lagi mencoba mengikuti sebagai duta genre, Bu. Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Oh, lagi proses apa ya? Seleksi untuk duta genre tahun 2025. Udah 2, kira-kira ada lagi nggak nih? Ada. Ada lagi sobat-sobat ngobar. Kira-kira apa lagi? Ini lagi menjalani sebagai pelajar penggerak yang diapai dari Kemendikbud. Oke, pelajar penggerak ya, itu salah satu program untuk siswa ya dalam hal meningkatkan kompetensi yang dinaungi oleh Kemendikbud. Oke, bagus sekali, Nak. Tetap semangat, semoga rencana-rencana kamu ini berjalan dengan lancar, tercapai yang diinginkan. Begitu juga dengan Aisyah ya, bisa mempertahankan prestasi yang diraih. Nah, terakhir, pesan-pesan untuk sobat ngobar yang ada di mana saja. Jangan mudah lelah untuk belajar, lebih semangat lagi, udah itu saja. Oke, jangan lelah untuk belajar. Itu pesan dari Aisyah. Oke, bagaimana dengan Pani? Apa nih pesannya untuk sobat-sobat ngobar? Kalau Pani, jangan juga pernah lelah dalam belajar, dalam mencari ilmu, teruslah berkembang. Karena kalau kita nggak pernah mencoba, pasti nggak akan pernah tahu rasanya seperti apa, Bu, gitu kan. Terus tuh juga jangan pernah lelah untuk hidup. Harus lebih semangat lagi gitu. Oke, harus semangat dalam menjalani kehidupan. Kemudian
terus mencoba, karena kalau tidak mencoba kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita ini ya. Jangan ragu untuk mencoba. Luar biasa pesan-pesan dari anak-anak kami ini dengan prestasinya juga yang luar biasa di SMP Negeri 6 Tebing Tinggi ya. Tetap semangat nak. Tak terasa kita sudah di ujung daripada obrolan santai kita di hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fani, kepada Aisyah. Teruslah berprestasi untuk yang terbaik, terutama sekolah maupun keluarga dan masyarakat. Oke, Sobat Ngobar, diawali dengan pantun, maka ditutup dengan pantun pula. Dari Irian banyak cendrawasih, kemudian roa mengembang diberi ragi ya, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok kita bisa berjumpa lagi di episode Ngobar berikutnya. Dan akhir kata, jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.